Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Muhammad Hanif Pramudia, NIM 18230026, jurusan akuntansi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Rifandi, SE MSI. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membahas mengenai laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah terkait turunnya laba konsolidasi BUMN tahun 2020. Kinerja BUMN yang menurun diakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19. Karena turunnya daya beli masyarakat, sebagai informasi laba konsolidasi, seluruh perusahaan BUMN sepanjang 2020 hanya mencapai 28 triliun. Akibat pandemi COVID-19 yang juga memikul kinerja perusahaan-perusahaan BUMN, angka ini turun drastis jika dibandingkan dengan laba bersih perusahaan BUMN di 2019 sebesar 124 triliun. Selain faktor pandemi COVID-19, turunnya laba konsolidasi karena beberapa faktor lain seperti beberapa perusahaan BUMN mengalami permasalahan utang, korupsi, birokrasi yang tidak bagus yang mengakibatkan merosotnya kinerja BUMN tahun 2020. Rumusan masalah. Yang A. Apa yang menyebabkan laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis? Yang B. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis? Yang C. Apa dampak yang ditimbulkan atas laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis? Yang D. Apa solusi terhadap laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis? Tujuannya yaitu yang A. Untuk mengetahui penyebab laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Yang B. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Yang C. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis. Yang D. Untuk mengetahui solusi terhadap laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui penyebab dari permasalahan turunnya laba konsolidasi BUMN tahun 2020 secara drastis dan pengaruh yang ditimbulkan terhadap penurunan tersebut. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi adalah model laporan keuangan untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Masing-masing entitas tetap beroperasi secara terpisah dan independen serta membuat laporan keuangan individu, akan tetapi entitas-entitas tersebut berada dalam satu pengendalian yang dilakukan oleh pihak yang bergabung. Yang pertama yaitu sifat penggabungan usaha. Dan bagiannya ada 3, yaitu horizontal integration, vertical integration, dan conglomeration. Yang B. Alasan-alasan penggabungan usaha. 1. Manfaat biaya atau cost advantage. Kedua, risiko lebih rendah atau lower risk. Ketiga, penundaan operasi pengurangan atau fewer operating delays. Yang keempat, mencegah pengambil alihan atau avoidance of takeovers. Yang kelima yaitu akuisisi harta tidak berwujud atau acquisition of intangible assets. Yang C. Bentuk penggabungan usaha. 1. Ditinjau dari bentuk penggabungannya, terdapat 3 bentuk penggabungan usaha sebagai berikut. Yang A. Penggabungan horizontal. Yang B. Penggabungan vertikal. Yang C. Penggabungan konglomerat. 2. Sedangkan dari segi hukumnya, penggabungan usaha dibagi menjadi 3. Yang A. Merger. Yang B. Konsolidasi. Yang C. Afiliasi. Kegunaan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terutama ditunjukkan untuk kepentingan pihak-pihak memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana. Laporan keuangan konsolidasi seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan hasil gabungan tersebut. Keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Walaupun laporan keuangan konsolidasi berguna,
Tetap harus diingat bahwa laporan keuangan konsolidasi tetap memiliki keterbatasan. Beberapa informasi akan hilang setiap kumpulan data digabungkan. Beberapa keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi adalah karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan. Maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. Tujuan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasi adalah memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum general purpose financial statement demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Laporan keuangan konsolidasi yang sesuai dengan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi jumlah serta mengungkapkan pengungkapan tertentu berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut. Laporan keuangan konsolidasian. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, banyak hal bersifat teknik implementasi yang tidak diatur secara spesifik dan rinci, sehingga untuk mengetahui perlakuan yang lazim atau alternatif yang ada, harus merujuk ke praktik. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa masih terdapat kerancuan penerapan teori entitas atau entity teori dan teori induk perusahaan atau parent company teori pada berbagai transaksi, sehingga tidak semua teknik yang ditetapkan konsisten secara konsepsional, walaupun mayoritas teknik yang diterapkan berlandaskan pada teori induk perusahaan. Konsep dan standar laporan keuangan konsolidasi. Yang A. Pandangan tradisional mengenai pengendalian. Yang B. Pengendalian tidak langsung. Yang C. Kemampuan untuk memiliki pengendalian. Yang D. Perbedaan periode fiskal. Prosedur penyusunan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi disusun dengan menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan laporan keuangan entitas anak. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, setiap akun antar perusahaan harus dieliminasi karena entitas induk dan anak dianggap satu. Pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi. Menurut PSAK nomor 4 paragraf 28, pengungkapan berikut harus disajikan dalam catatan atau laporan keuangan konsolidasi. Yang A. Daftar anak perusahaan yang signifikan, yang antara lain mencakup nama perusahaan, tempat domisili, bidang usaha, dan presentasi pemilikan dan presentasi hak suara. B. Alasan untuk tidak mengkonsolidasikan anak perusahaan. Yang C. Sifat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang menyebabkan induk perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan meskipun hak suara induk perusahaan. D. Pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan penyertaan pada anak perusahaan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Bab 3. Pembahasan. Gambaran umum BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan atau persero. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% atau 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Fungsi dan peranan BUMN. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengelolaan dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. 4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Yang keenam, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang ketujuh, pembukaan lapangan kerja. Yang kedelapan itu penghasilan devisa negara. Yang kesembilan,
pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi, dan yang ke-10 pendorong adalah dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha. Bentuk-bentuk BUMN. Yang satu yaitu badan usaha perseroan atau persero, 2 badan usaha umum atau perum. Manfaat BUMN. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Yang ketiga, mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambahan devisa, baik migas maupun non-migas. 5. Mengisi kas negara yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Ringkasan permasalahan. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat pelik bagi perusahaan plat merah yaitu BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir memproyeksi laba konsolidasi seluruh BUMN sepanjang tahun lalu sebesar 28 triliun. Angka ini anjlok 77,41% dibandingkan keuntungannya yang diperoleh perusahaan pelat merah selama 2019 yang sebesar 124 triliun. Sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN telah merilis laporan keuangan pada semester 1 2020. Banyak diantaranya yang secara kinerja anjlok akibat hantaman pandemi COVID-19. Bahkan hingga berbuntut kerugian triliunan rupiah. Hanya 10% perusahaan pelat merah yang masih bisa bertahan akibat pandemi ini. Kinerja buruk BUMN 2020 akibat pandemi ini tentu bisa menjadi alasan yang logis. Catatan apa lagi yang perlu diperhatikan? Laporan BKF Kemenq 2021 menunjukkan sumbangan perpajakan BUMN pada tahun 2020 tercatat 245 triliun. Angka tersebut juga turun dari setoran pada tahun 2019 yang sebesar 285 triliun. Kontribusi ini berupa setoran pajak terkait dengan pajak penghasilan atau PPH, pajak penambahan atau penambahan nilai atau PPN, bea cukai, pajak lainnya, serta retribusi pemerintah daerah Pemda. Penyebab permasalahan. Yang A. Pandemi COVID-19. B. Rendahnya kualitas tata kelola perusahaan. Yang C. Memiliki utang yang tinggi. Yang D. Adanya beberapa perusahaan BUMN yang bermasalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. Yang A. Faktor pertama terkait dengan penugasan pemerintah kepada BUMN. Yang B. Faktor kedua terkait percepatan program restrukturisasi BUMN. Faktor ketiga yang perlu dicermati adalah bagaimana perbaikan struktur keuangan BUMN. Faktor terakhir yang perlu dicermati menurut pendapat BUMN INC adalah kecepatan KBUMN dalam melakukan penciptaan atau rekrutmen kader atau talents yang kompetitif. Dampak permasalahan. A. Dividen yang dibagikan tidak sesuai target atau turun. B. Para investor tidak tertarik lagi untuk menginvestasikan dananya di sejumlah perusahaan BUMN. C. BUMN akan mengalami kesulitan dalam mencari modal usaha atau pendanaan. Yang D. Turunnya harga saham sejumlah perusahaan BUMN. Solusi terhadap permasalahan. A. Dalam konteks ini perlu dilakukan terobosan pendanaan BUMN. Yang B. Membuat buku konsolidasi yang terintegrasi dengan baik. C. Kementerian BUMN berencana untuk mengembangkan program aplikasi Project Manajemen Office atau PMO dan portofolio manajemen dengan anggaran senilai 8,2 miliar. D. Menekankan agar Kementerian BUMN lebih menekankan agar jajaran petinggi BUMN untuk memiliki plan dan strategis yang lebih konkret. Bab 4. Penutup. Kesimpulannya yaitu tahun 2020 menjadi tahun yang sangat pelik bagi perusahaan plat merah yaitu BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mempunyai proyeksi laba konsolidasi seluruh BUMN sepanjang tahun lalu sebesar 28 triliun. Angka ini anjlok 77,41% dibandingkan keuntungan yang diperoleh perusahaan plat merah selama 2019 yang besar sebanyak 124 triliun. Pendapatan dari seluruh BUMN ditaksir mencapai 1,200 triliun, turun 25% dibandingkan dengan 2019 sebesar 1,600 triliun akibat pandemi COVID-19. Sarannya itu, dengan melihat landscape persaingan bisnis saat ini dan dengan adanya pandemi COVID-19, maka upaya membuat BUMN menjadi organisasi bisnis yang agil, adaptif, serta berorientasi global
perlu segera dilaksanakan dengan arah yang jelas dan leadership yang kuat di Kementerian BUMN. Diharapkan cita-cita tersebut dapat terwujud. Namun, tentu perlu juga dukungan seluruh stakeholder karena dengan ekosistem bisnis mereka yang sehat akan mendorong BUMN menjadi lebih kuat dan kompetitif. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas untuk siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.